Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama kami di Pontianak Sport Channel. Sintayong dan Timnas Indonesia baru saja usai menjalani laga bersejarah dengan menantang Timnas Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 tahun 2024. Seperti yang kita ketahui, bahwa di laga menegangkan tersebut, skuad Garuda mampu tampil maksimal sehingga mampu menaklukkan Korea Selatan dengan skor 11-10 melalui tendangan adu penalti. Tentunya hal tersebut akan menjadi suatu kebanggaan bagi Sintayong dan Timnas Indonesia. Pasalnya, selain berhasil menciptakan sejarah baru, Timnas Indonesia juga berhasil resmi lolos ke babak 4 besar Piala Asia U23 tahun 2024. Sekedar informasi bahwa di babak 4 besar selanjutnya, Timnas Indonesia resmi menghadapi Timnas Uzbekistan yang diketahui merupakan salah satu negara kandidat juara di Piala Asia U23 saat ini. Namun satu hal yang mampu menarik perhatian publik, bahwa di laga Timnas Indonesia kontra Timnas Uzbekistan nanti, salah satu penyerang ganas Timnas Indonesia yaitu Rafael Strijk dikabarkan akan absen membela Timnas Indonesia atas akumulasi kartu kuning yang didapatnya di pertandingan sebelumnya. Tentunya hal tersebut akan menjadi masalah besar bagi Sintayong dan Timnas Indonesia. Apalagi seperti yang kita ketahui, bahwa pertandingan sebelumnya Rafael Strijk selalu memberikan kontribusi yang baik dan mampu mencatatkan 2 gol di waktu normal ketika Timnas Indonesia versus Korea Selatan di perempat final Piala Asia kemarin. Namun meskipun begitu, Sintayong juru taktik Timnas Indonesia mengungkapkan bahwa dirinya sama sekali tidak gentar dan sangat yakin bahwa Timnas Merah Putih akan mampu berbicara banyak saat Timnas Indonesia menghadapi Timnas Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 nanti. Lalu seperti apakah strategi yang telah disiapkan Sintayong untuk menghadapi laga bersejarah semifinal Piala Asia kali ini? Berikut ini merupakan prediksi line up yang berpotensi digunakan Sintayong untuk meredam kekuatan Timnas Uzbekistan di babak 4 besar Piala Asia U23 tahun 2024. Oke, pada laga menghadapi Timnas Uzbekistan nanti, Sintayong diprediksi akan kembali menggunakan formasi 4 pemain belakang, 4 pemain tengah, dan 2 pemain penyerang. Pada posisi kiper bisa dipastikan Sintayong akan kembali mempercayakan kepada Hernando Ari yang merupakan penjaga gawang utama bagi Timnas Indonesia saat ini. Usai penampilannya di 4 laga terakhir ketika melawan Timnas Qatar, Timnas Australia, Timnas Jordania, dan Korea Selatan, penjaga gawang milik klub Persebaya Surabaya ini mampu tampil maksimal dengan penyelamatan gemilang yang ia persembahkan di setiap laga Timnas Indonesia. Bahkan ketika adu penalti melawan Timnas Korea Selatan kemarin, Hernando Ari berhasil menggagalkan 2 tembakan roket yang diluncurkan oleh penyerang Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 kemarin. Tentunya hal ini akan membuat kepercayaan diri para pemain Timnas Indonesia semakin meningkat, sehingga Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor yaitu 11-10 di laga adu penalti tersebut. Atas penampilannya yang apik di laga-laga sebelumnya, sepertinya Sintayong juru taktik Timnas Indonesia bisa dipastikan akan menurunkan dan menjadikan dirinya sebagai kiper utama bagi Timnas Indonesia versus Uzbekistan di laga semifinal selanjutnya. Kemudian di posisi pemain belakang, sepertinya Sintayong akan memasang 4 pemain bintang yaitu Justin Hubner, Komang Teguh, Rizky Ridho, dan Ilham Rio Fahmi. Pada laga semifinal melawan Timnas Uzbekistan besok, Timnas Indonesia diprediksi akan kembali menurunkan pemain abroad yaitu Justin Hubner dari awal pertandingan. Kehadiran sosok Justin Hubner tentunya akan membuat barisan belakang Timnas Indonesia semakin tangguh. Apalagi seperti yang kita ketahui, bahwa di pertandingan sebelumnya Justin Hubner mampu tampil gemilang, bahkan ia seringkali memberikan tackle-tackle bersih sehingga mampu membuat pemain-pemain Timnas lain menjadi frustasi. Kemudian sementara itu, Komang Teguh dan Rizky Ridho yang sudah mendapatkan menit bermain yang cukup di pertandingan sebelumnya, dipastikan akan kembali dipasang oleh Sintayong pada laga melawan Timnas Uzbekistan besok. Pada laga sebelumnya, Komang Teguh selalu mendapatkan peran yang penting di barisan belakang Timnas Indonesia. Kemudian khususnya Rizky Ridho, selain bertugas menjaga pertahanan Timnas Garuda, dirinya juga seringkali sewaktu-waktu bermain menyerang sehingga masuk ke jantung pertahanan lawan. Atas penampilan yang cukup menjanjikan di laga sebelumnya, sepertinya kedua pemain tersebut akan kembali menjadi pilihan utama bagi Sintayong saat melawan Timnas Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 tahun 2024.
Kemudian untuk posisi bek kanan, diprediksikan Sintayong akan memasang pemain muda dari Persija Jakarta, yaitu Ilham Rio Fahmi. Pemain satu ini selalu mendapatkan kepercayaan untuk bermain membela timnas Indonesia di laga sebelumnya. Bahkan ketika melawan timnas Korea Selatan di perempat final kemarin, Ilham Rio Fahmi mampu tampil gemilang, sehingga membuat pemain lawan kesulitan untuk menembus sisi kanan pertahanan timnas Indonesia. Kemudian untuk posisi gelandang kiri, diprediksi Sintayong akan memasang pemain Suwon FC, yaitu Pratama Arhan. Meskipun di Piala Asia ini Pratama Arhan belum mampu mencatatkan namanya di papan skor, namun pemain muda satu ini juga merupakan sosok pemain yang penting di dalam skuad timnas Indonesia. Apalagi lemparan jauh yang dimilikinya selalu mampu memberikan ancaman nyata bagi pertahanan lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia. Selain itu, Pratama Arhan juga merupakan pemain timnas senior yang diyakini sudah memiliki pengalaman yang mumpuni saat melawan tim-tim yang lebih kuat di kualifikasi Piala Dunia bulan Januari yang lalu. Tentunya ketika melawan timnas Uzbekistan nanti, Pratama Arhan akan diharapkan bisa mendominasi permainan, khususnya untuk posisi sayap kiri yang saat ini telah menjadi posisi utama bagi dirinya. Kemudian selain itu, Pratama Arhan juga merupakan tipe pemain bertahan yang seringkali keluar dari posisinya untuk meluncurkan serangan ke jantung pertahanan lawan. Atas penampilan gemilang yang selalu ditunjukkannya, sepertinya Pratama Arhan akan kembali dipercaya oleh Sintayong untuk mengawal sisi kiri timnas Indonesia saat melawan timnas Uzbekistan di semifinal besok. Selanjutnya di posisi gelandang tengah, diprediksi Sintayong akan memasang Nathan Chuon. Pemain satu ini merupakan pemain multifungsi yang dapat bermain di posisi gelandang bertahan maupun posisi penyerang. Kemudian selain itu, kemampuan skill yang dimilikinya juga mampu membuat lini tengah timnas Indonesia semakin solid saat membangun serangan. Apalagi ditambah pengalamannya yang bermain di luar negeri, tentunya itu semua akan menambah dampak yang positif bagi pemain-pemain lokal timnas Indonesia saat ini. Kemudian di posisi tengah lainnya ada nama Ivar Jenner. Sama halnya dengan Nathan Chuon, Ivar Jenner juga merupakan pemain muda yang memiliki segudang skill yang mampu mengatur tempo permainan di lini tengah timnas Indonesia. Dengan daya jelajah yang tinggi dimilikinya, membuat pemain satu ini menjadi juru kunci demi untuk mengalirkan bola ke dalam membangun serangan timnas Indonesia. Kemudian di posisi gelandang kanan, diprediksi Sintayong akan memasang nama Witan Sulaiman. Witan Sulaiman sejauh ini telah menjadi pemain utama yang selalu mendapatkan menit bermain dari pelatih timnas Indonesia, yaitu Sintayong. Kelincahan yang selalu menjadi andalannya akan diprediksi mampu memberikan ancaman dan mengobrak-abrik pertahanan semua lawan. Bahkan pada laga melawan timnas Jordania kemarin, Witan Sulaiman mampu membukukan namanya di papan skor Piala Asia U23 tahun 2024. Kemudian di posisi striker kiri, kemungkinan besar Sintayong akan kembali memasang nama Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand merupakan salah satu pemain muda yang paling menonjol di dalam skuad timnas Indonesia saat ini. Dengan kemampuan olah bola yang dimilikinya, diyakini akan mampu membombardir jantung pertahanan lawan. Bahkan di laga melawan timnas Jordania kemarin, Marcelino Ferdinand berhasil menorehkan 2 gol kemenangan untuk timnas Indonesia di Piala Asia U23 tahun 2024. Selanjutnya di posisi striker depan, diprediksi Sintayong akan menurunkan nama Ramadan Sananta. Memang di laga sebelumnya, nama Ramadan Sananta selalu memulai pertandingan dari awal bangku cadangan. Namun sepertinya berbeda di kali ini. Dengan absennya Rafael Strike di pertandingan semifinal besok, tentunya Ramadan Sananta akan menjadi pilihan utama bagi Sintayong dan diprediksi akan diturunkan oleh Sintayong dari menit awal pertandingan. Selain itu, pemain haus gol satu ini juga merupakan pemain yang cukup produktif. Bahkan dirinya saat ini telah mencatatkan dan mampu mengoleksi 3 gol dari 7 pertandingan saat membela timnas U23 Indonesia.